yang menghadapi jejas. Jadi reaksi jaringan hidup terhadap semua bentuk jejas atau cedera. Jadi inflamasi itu sebenarnya suatu respon yang berfungsi protektif, ya, ditujukan untuk menghilangkan penyebab awal dari suatu jejas sel atau jaringan dan membuang sel atau jaringan yang nekrotik, ya, yang diakibatkan oleh kerusakan sel tersebut. Jadi awalnya dia sebagai respon protektif. Nah, tapi inflamasi itu seperti pisau bermata dua, yang satu sisinya dia protektif, satu sisinya dia bisa justru memperparah kerusakan jaringan. Jadi kalau dia bereaksi berlebihan, misalnya pada reaksi hipersensitivitas, nah nanti dia bisa menyebabkan kerusakan pada jaringan tersebut. Etiologinya bisa karena benda hidup, bisa karena benda mati. Ya, kalau benda mati itu contohnya rangsangan yang disebabkan oleh agen fisik dan agen kimia. Kalau agen fisik itu bisa karena trauma, ya, benturan, tusukan, potong atau dan sebagainya, atau adanya benda asing, ya. Jadi kita dianggap benda asing. Nah, kayak orang kan suka gini, kalau ada luka bakar, nanti dia kasih kopi, kasih kalau ada berdarah gitu, ya, kasih kopi segala macam. Nah, itu nanti menjadi benda asing yang ada, yang bisa masuk ke dalam tubuh, ya. Jadi itu bisa menyebabkan terjadi reaksi infeksi nantinya, ya. Nah, etiologi dari rangsangan fisik yang lain tuh seperti rangsangan panas, terbakar, atau terlalu dingin yang berlebihan. Nah, kalau dingin yang berlebihan itu tidak terjadi di negara kita, ya, di daerah tropis. Tapi banyak kan terjadi di daerah dengan musim, 4 musim. Ada musim salju, ya. Jadi kalau dia terlalu dingin, nanti reaksi kerusakan jaringannya itu seperti luka bakar juga, gitu, ya. Jadi nekrosis. Terus tekanan. Jadi kalau tekanan yang terlalu lama, itu juga bisa menimbulkan inflamasi. Kemudian bisa rangsang dari kimiawi, ya, bisa dari zat asam, zat basa yang kuat, ya, misalnya asam sulfat, ya, asam klorida yang kuat banget, gitu, ya. Terus atau keracunan obat-obatan, ya, kayak kemarin itu kan ada luka bakar karena aspirin, gitu-gitu, ya. Jadi keracunan dari obat. Kalau dari benda hidup itu biasanya agen biologi, ya. Jadi biasanya dari kuman yang patogen, bisa bakteri, bisa parasit, bisa virus, bisa juga jamur, ya. Dia mengiritasi jaringan melalui zat kimia yang dilepaskan atau yang diproduksi berupa toksin atau racun. Nah, tujuan inflamasi tadi disebutkan dia protektif. Jadi dia akan menyekat, ya, menyekat dan mengisolasi jejas, menghancurkan mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh atau menginvasi tubuh, serta menghilangkan aktivitas toksin dari mikroorganisme tersebut. Dan dia mempersiapkan jaringan untuk masuk ke fase penyembuhan, ya, dan perbaikan. Jadi pemulihan jaringan itu akan diawali dengan inflamasi. Nah, dasar dari respon yang bersifat protektif, tapi dia bisa berbahaya karena nanti melalui sisi mata satunya lagi, dia berupa reaksi hipersensitivitas yang bisa menimbulkan kematian, ya, itu kematian atau kerusakan organ yang persisten, menetap, ya, serta progresif, ya, berkembang terus akibat inflamasi kronik dan fibrosis. Nah, klasifikasinya biasanya inflamasi itu dibagi berdasarkan waktu terjadinya rangsangan, baik itu lingkungan atau jejas, ya, dibagi radang akut, ya, dalam waktu beberapa menit, beberapa sampai 3 hari, 3-4 hari. Kalau radang kronis itu beberapa hari sampai bertahun-tahun, ya. Nah, radang akut itu berlangsung relatif singkat kalau dari pola dasarnya, dari beberapa menit sampai beberapa hari, biasanya 3-4 hari, gitu, ya. Ditandai dengan adanya, kita temukan ada eksudasi cairan dan protein plasma serta akumulasi leukosit neutrofil yang menonjol, ya. Ingat bahwa
neutrofil itu merupakan sel radang akut, ya. Jadi yang ada di radang akut yang ditemukan adalah neutrofil. Nah, pada radang kronis dia akan berlangsung berhari-hari sampai bertahun-tahun dan ditandai dengan kita temukan adanya limfosit dan makrofag. Jadi limfosit dan makrofag ini disebut sebagai sel radang kronis, ya, disertai dengan adanya proliferasi dari pertumbuhan dari pembuluh darah dan pembentukan jaringan paru. Nah, radang akut itu ditandai dengan 5 cardinal sign, ya, tanda utama. Jadi ada kalor. Jadi kamu bayangin gini, bayangin kalau ada bisul, ya, bisul. Bisul itu kalau kita pegang bisulnya itu pasti lebih panas dibandingkan dengan jaringan yang normal. Kemudian rubor, bisul itu pasti merah, ya. Kemudian tumor, edema, benjol, ya, ada benjolannya tumornya. Kemudian dolor, bisul itu pasti nyeri, ya. Nah, fungsiolesa, ada gangguan fungsi. Jadi kalau bisulnya di jari tangan, ya, pasti jari ini fungsinya akan berkurang karena ada rasa sakit, ya. Nah, seperti itu, ya. Jadi kalor, rubor, tumor, dolor, fungsiolesa. Ini adalah cardinal sign atau tanda utama dari radang akut. Nah, secara mikroskopis itu secara makroskopisnya. Secara mikroskopisnya kita akan melihat kalau di di preparat kita akan temukan infiltrasi sel-sel radang akut yang disebut polimorfonuklear. Ya, itulah neutrofil, ya, neutrofil, basofil, eosinofil. Tapi yang paling berperan itu neutrofil, ya. Terus pembuluh darahnya mengalami vasodilatasi dan ada edema, ya, ada edema, makanya dia jadi bengkak, jadi tumor. Jadi tumornya itu bukan tumor kanker gitu, ya. Jadi istilah dalam kedokteran itu benjolan atau bengkak itu dinamakan tumor, pudem. Pudem itu bengkak, ya. Nah, jaringan yang bengkak itu namanya tumor. Nah, sel radang akut meliputi eosinofil, basofil, dan paling berperan adalah neutrofil. Nah, biasanya pada inflamasi itu akan ditandai 2 perubahan, yaitu perubahan vaskular dan respon dari sel radang. Kalau perubahan vaskular, kalian lihat, ya, contoh kalau anak kecil dia lari terus jatuh jidatnya kena lantai gitu, ya. Nah, pertama kamu lihat jidatnya itu begitu dalam hitungan detik gitu, ya, pucat. Ya, pucat. Kenapa? Karena pembuluh darahnya tutup, ya. Jadi daerah ini pucat sebentar, itu prosesnya hitungan detik. Kemudian ini akan terbuka, jadi pembuluh darah yang melebar, ya, akan aliran darahnya menjadi banyak, dia akan menjadi warna merah. Jadi begitu flok, putih dulu, terus langsung berubah jadi merah banget. Kemudian akan ditutup di ujung sini, ya. Terjadilah perbedaan tekanan osmotik di dalam pembuluh darah intravaskular dengan di luar ekstravaskular, menyebabkan adanya eksudasi, ya, eksudasi pada jaringan yang mengalami cedera, sehingga ada cairan yang keluar dari intravaskular ke ekstravaskular akibat perubahan atau perbedaan tekanan osmotik. Makanya di sini nanti akan lebih bengkak, langsung benjol, ya. Nah, itu respon vaskularnya. Jadi kamu udah bisa menjelaskan, ya, kenapa orang jatuh terus bisa berubah menjadi, ya, ya. Ibu, kenapa? maaf, ini materinya sudah dijelaskan, Bu. Oh, udah, ya. Iya, Yang Ibu. belum apa? Yang belum apa? Oke, berarti saya langsung ke infeksi, ya. Ke infeksi, ya. Ini udah, ya. Iya, Ibu. Ini udah belum? Sudah, Ibu. Berarti ini udah dong. Nah, ini udah belum? Belum, ya? Untuk PPT ini sudah, Ibu, tanggal 1 Februari. Apa?
Di PPT sudah semua. Yang ini penyakit infeksi udah? Udah Ibu, pas tanggal 1 Februari. Jadi tadi malam saya tanya materinya apa, katanya iya ini. Jadi materinya apa dong? Bentar ya. Yang udah tuh jejas, terus radang, terus imunitas dan penyakit degeneratif. Ya, berarti neoplasma ya, yang belum ya? Halo? Iya Ibu, neoplasma. Oke, kita ke neoplasma. Neoplasma banyak. Oke, ke neoplasma ya. Kemarin saya tanya materinya itu, iya katanya. Udah kelihatan neoplasma? Sudah Ibu. Oke. Neoplasma itu kita sebut juga keganasan, ya. Jadi pertumbuhan baru, definisinya itu pertumbuhan baru. Oleh Willis dikatakan bahwa dia merupakan massa jaringan yang tidak normal, ya. Dia bertumbuh tidak terkendali dan tidak terkontrol, ya. Ini ciri khas dari keganasan, ya. Kalau orang awam bilang tumor, tapi kita tadi istilah tumor itu adalah bengkak, ya. Jadi keganasan itu adalah neoplasma adalah massa jaringan yang tidak normal, yang bertumbuh tidak terkendali dan tidak terkontrol. Nah, dasar pertumbuhan neoplasma adalah hilangnya kontrol pertumbuhan yang normal. Ya, di awal sekali saya jelaskan bahwa makhluk hidup untuk tetap sehat dia akan menjaga homeostasis, yaitu keseimbangan di dalam tubuh, baik itu dalam proliferasi atau perkembangbiakan sel dan kematian sel. Nah, kalau proses ini terganggu, maka akan ada terjadi akumulasi, ya, akumulasi pembiakan sel yang tidak sesuai atau dia kehilangan sel. Nah, akumulasi ini itu yang menandakan laju kematian yang lebih lambat dibandingkan dengan proliferasi sel. Jadi sel itu berkembangnya lebih cepat, ya, daripada kematiannya, sehingga dia jadi akumulasi atau laju pertumbuhannya lebih cepat daripada kematian. Kalau kehilangan sel itu bisa terjadi kalau laju kematian selnya lebih besar dari pertumbuhan selnya, atau laju proliferasi selnya lebih kecil dari kematian selnya. Nah, pertumbuhan dan perkembangan sel bisa terjadi pada satu sel uniseluler ataupun multiseluler, banyak sel. Di mana pembelahan uniseluler itu lebih ke reproduksi, sedangkan pembelahan multiseluler itu biasanya dari pertumbuhan, jadi dari muda sampai dewasa, ya. Jadi kalau perkembangan dia berkembang reproduksi, kalau pertumbuhan dia tuh proses dari muda menjadi dewasa, ya. Nah, semakin besar ukuran jaringan tubuh, makin banyak jumlah sel penyusunnya. Kita setuju itu ya. Nah, setelah satu sel membelah menjadi dua, masing-masing akan masuk ke stadium interfase. Nah, di situ dia akan mengalami pertumbuhan sel. Ya, setelah dia dewasa, dia akan siap membelah kembali. Ya, jadi secara berulang sel muda tumbuh menjadi dewasa, kemudian dia membelah lagi. Itu ya yang di dalam siklus sel. Ingat lagi ya. Nah, ini siklusnya. Jadi sel itu dia setelah melalui mitosis, dia akan masuk ke gap 1, ya. Di sini dia akan
masuk ke sintesis di interfase ya. Di sini terjadi proses pematangan sel ya sampai ke gap 2, terus dia baru mulai lagi mitosis, pembelahan sel. Ya, setelah dewasa dia baru bisa membelah, baru bisa mitosis. Jadi nanti lewat profase, metafase, anafase, telofase. Kemudian nanti dia belah lagi. Ya, setelah dia membelah, setelah mitosis dia mulai lagi pematangan sel sampai dari sel muda sampai dewasa, kemudian dia mitosis lagi. Jadi putar-putar terus. Nah, tahap perubahan sel di gap 1 dari sel muda yang baru membelah umumnya butuh waktu sekitar 3-4 jam. Tahap ini akan terjadi sintesis RNA diikuti sintesis protein ya. Jadi sitoplasma dari sel itu akan bertambah dan selnya berkembang. Nah, dia masuk ke tahap S ya, di mana di situ terjadi sintesis protein. Ya, di situ proses sintesis DNA berlangsung sekitar 7-8 jam dan terbentuklah molekul-molekul DNA melalui proses replikasi. Dan di sini akan terjadi pembentukan molekul histon, ya, merupakan protein dasar dari kromosom. Nah, histon ini yang digunakan untuk salah satu bagian yang digunakan untuk mengkemas kromosom, ya. Jadi protein histon ini berfungsi juga dalam repair, perbaikan sel, ya. Jadi kalau DNA-nya rusak, nah ada histon ini yang akan melakukan perbaikan. Nah, kemudian dari tahap sintesis dia masuk ke tahap G2, ya, second gap phase. Di sini merupakan tahap akhir dari pertumbuhan sel. Jadi selnya sudah dewasa. Nah, kemudian dia akan masuk ke tahap mitosis atau pembelahan sel. Nah, pada tahap G2 ini umumnya berlangsung selama 2-5 jam, ya, terjadi proses sintesis RNA dan masih terjadi walaupun pelan-pelan, ya, sintesis RNA kan tadinya di tahap S, tapi di tahap G2 masih ada, cumanya pelan-pelan. Nah, sintesisnya akan berhenti saat masuk ke tahap mitosis, pembelahan sel dimulai. Nah, sintesis DNA ini waktunya singkat, ya, tahap S itu waktunya singkat. Sintesis RNA terus terjadi sampai sel akan membelah, pada siap-siap dia membelah, ya. Kemudian siklus sel ini berjalan terus pada jaringan tubuh yang masih muda melalui tahap G1, S, dan G2. Nah, kemudian dia masuklah ke tahap pembelahan, ya, itu dinamakan mitosis. Mitosis itu nanti akan melalui 5 tahapan, itu profase, prometafase, metafase, anafase, dan telofase. Apa yang terjadi di sini? Kalau pada profase, kromosomnya mengalami pemadatan, ya. Kalau kita lihat mikroskopisnya, kromosom memiliki mengalami pemadatan. Kromosom itu mempunyai 2 kromatid, ya, 2 kromatid berikatan satu dengan lainnya pada sentromer. Ini sentromer, bagian tengah, ya, bagian tengahnya itu namanya sentromer. Akan terjadi penguraian sitoskelet dan membentuk gelendong mitosis, ya. Di sini nanti organel sel dalam bentuk kompleks Golgi, retikulum endoplasma, dan selaput inti akan terfragmentasi dan tersebar, ya, ke inti. Biasanya dia akan membentuk skematis seperti ini, ya. Nah, pada prometafase, mikrotubul dari kromosom itu terikat pada kinetokor dari kromosom dan bergerak ke bidang ekuator. Ini bidang ekuator. Ya, ini bidang ekuator, ya. Jadi udah mulai ditarik. Nah, pada metafase dia ke tengah, ya, diatur, diluruskan, kromosom itu tersusun di bagian bidang ekuator, terikat pada mikrotubul, ya. Ini mikrotubul berorientasi di kedua kutub. Nah, pada anafase,
Nah, sentromer itu akan terbagi menjadi dua bagian, ya, kromatidnya terpisah satu dengan lain, dan kromosomnya bergerak ke kutub yang berlawanan. Jadi kutub gelendongnya bergerak saling menjauhi, ya, sudah mulai menjauhi. Pada telofase, kromosom itu sudah sampai di kutub masing-masing, ya. Nah, kromosomnya mulai kembali terurai, membentuk kromatin, kemudian selaput inti terbentuk kembali di sekitar kromosom. Di sini organel sel, kompleks Golgi dan retikulum endoplasma mulai terbentuk kembali, dan anak sel terbentuk dengan adanya sitokinesis. Ya, ini skematisnya, ini gambaran selnya, ya, kayak begini ya. Oke. Nah, sekarang itu tadi yang normalnya ya. Sekarang kita masuk ke istilah kan neoplasma atau kita sebut kanker ya. Kalau saya sebut tumor, nanti kalian kecampur-campur sama tumornya edema. Jadi kanker dianggap sebagai kelompok penyakit seluler ya. Jadi perubahan sel dan genetik. Sebagian besar itu diturunkan dan dimulai dari satu sel yang mengalami mutasi ya. Kemudian kalian ingat bahwa pada sel yang kalau di saat dia pembelahan terus dia tahu bahwa dia mengalami mutasi, sel itu secara sadar diri akan melakukan apoptosis karena dia menganggap bahwa dirinya tidak sama dengan yang lain-lain. Nah, pada sel kanker dia itu tidak peka ya. Apoptosis itu kan merupakan suatu mekanisme regulasi siklus sel yang normal. Nah, dia tidak peka. Artinya dia menghindari apoptosis. Jadi dia biarin aja saya berbeda, ya belah terus, ya berproliferasi tanpa kontrol. Terjadilah nanti suatu proses yang disebut karsinogenesis, ya pembentukan sel-sel ganas. Dan dia mutasi itu terjadi pada gen yang mengatur atau meregulasi siklus sel. Ya, jadi siklus sel itu tidak bisa diatur lagi mau-maunya dia. Di mana pertumbuhan, kematian sel, pemeliharaan sel itu sudah tidak bisa diatur. Ya, di mana kita tahu ya DNA itu cukup stabil. Dia dapat mengkoreksi kesalahan melalui protein histon yang tadi saya bilang. Jika dia bisa iniin dirinya, membatasi dirinya dengan melakukan apoptosis, dia mati. Tapi kalau ternyata mutasi ini terus terekspos oleh mutagen, terus-terusan lama-lama kan jadi biasa. Kayak contoh ya, kayak contoh aja ya, tukang parkir di pinggir jalan. Itu kan secara undang-undang, kalau dia nggak pakai karcis, itu tuh tidak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Semua jalanan kan punya negara. Dia ngambil uang kok jadi milik dia? Kan nggak boleh. Tapi karena ini biasa kita kasih parkir, kita bayar parkir, kita lama-lama jadi terbiasa. Ya, nah itu yang disebut kebiasaan itu jadi seperti mutagen, dia terekspos terus lama-lama sampai ke anak cucu semuanya. Buat orang yang baru datang ya, kalau orang dari luar negeri, dia aneh, kok taruh mobil di pinggir jalan atau motor di pinggir jalan kita harus bayar orang itu, emangnya itu tanahnya dia. Nah gitu ya. Jadi sebenarnya karena terbiasa jadi dianggapnya oh itu boleh gitu ya. Kok kita nggak ngasih juga dia bisa mukulin kita bisa diteriakin ya, maling lah cuma gara-gara 1.000-2.000 ya kan. Nah jadi sama kayak sel tubuh kita, DNA itu dia tuh bisa mengkoreksi diri, tapi kalau dia terekspos terus sama mutagen, lama-lama dia bisa menjadi neoplasma ya. Nah, sifat dari neoplasma itu parasit. Parasit artinya dia makan dari inangnya.
ya, parasit. Kemudian dia otonomi, dia tidak bisa dikendalikan oleh inangnya, tapi dia punya kendali sendiri. Dan klonal, ya, biasanya seluruh populasi sel dalam tumor itu berasal dari sel tunggal, ya, yang mengalami perubahan genetik. Awalnya satu sel, kemudian jadi banyak sel, jadi klonal. Nah, istilah neoplasma dalam medis sering juga oleh orang awam disebut sebagai tumor, ya. Nanti tumor arti sebenarnya, ini yang tadi saya jelaskan, adalah semua tonjolan abnormal pada tubuh. Pada awalnya tumor ini diterapkan dalam pembengkakan, swelling, akibat inflamasi, ya. Nah, kemudian ada istilah kanker atau cancer, ya. Ini merupakan terminologi umum untuk semua tumor ganas. Jadi tumor itu dibagi, tumor jinak dan tumor ganas. Kalau tumor jinak dia sebut tumor ganas dia sebut kanker, gitu ya istilahnya. Diambil dari bahasa Latin, ya, cancer itu dari crab, kepiting, ya. Kenapa disebut kepiting? Kepiting itu kan kakinya gini, ya, mencengkram gitu loh. Jadi nanti kita lihat mikroskopisnya, kanker itu mencengkram gitu, ya. Nah, ilmu yang mempelajari tentang neoplasma disebut onkologi, ya, onkologi. Jadi nanti kamu lihat gelar dokter bedah ONK, onkologi, bedah khusus bedah tumor, ya, terus atau spesialis onkologi, ya. Nah, Feb, lihat ya gambar yang putih ini. Yang putih ini, dia itu ada jari-jari yang menginvasi itu masuk ke dalam jaringan, ya. Ini masuk ke dalam jaringan. Makanya kenapa dia ganas? Karena dia menembus ke dalam jaringannya, ya. Kalau tumor ganas dia biasanya ada kapsul. Jadi hanya satu bulatan aja, sehingga kalau kita angkat bareng sama kapsul-kapsulnya, dioperasi bareng kapsul-kapsulnya, tumor itu bisa sembuh, ya, bisa hilang. Tapi kalau yang ada kaki-kaki ini kan susah angkatnya. Kita potong di sini, ini kan ngelihatnya begini, kalau dioperasi kan warnanya hampir mirip-mirip, ya. Nah, itu ini kepotong nih, nanti ini tumbuh lagi di ujung-ujung sini. Nah, kan jadi susah. Sehingga kalau yang ganas, kalau dia belum menyebar, itu diangkat keseluruhannya. Ya, jadi misalnya kalau kanker payudara, ya, kanker, ya, jadi tumor ganas, diangkat aja semua payudaranya, tapi dilihat dulu stadiumnya. Kalau stadiumnya belum menyebar ke kelenjar getah bening, belum menyebar kemana-mana, kita bisa angkat seluruhnya, buang aja payudaranya, ya. Nah, ini tata nama. Jadi dengan membaca namanya, nanti kalian bisa tahu, oh ini jinak, oh yang ini ganas, gitu, ya. Jadi dia dibagi jinak disebut benign, sama ganas itu malignan. Nah, neoplasma jinak atau ganas dia mempunyai dua komponen dasar, yaitu parenkim dan stroma. Parenkim itu adalah sel tumor atau neoplastik yang proliferatif yang menentukan perilaku dari biologis tumor tersebut. Jadi jaringannya itu, kalau parenkim itu dari sel tumornya. Kalau stroma, jaringan pendukung parenkimnya. Jadi dia tidak bersifat neoplastik, biasanya terdiri dari jaringan ikat dan pembuluh darah. Ya, jadi neoplasma itu mempunyai dua komponen dasar, yaitu parenkim dan stroma. Penamaan neoplasma biasanya berdasarkan komponen dari parenkimnya, ya. Nih, komponen dasar tumor, ya, ini parenkim, ya, ini parenkim, sel-sel yang membentuk jaringannya, dan ini adalah stroma, ya, ini adalah stroma, ya, jaringan pendukungnya, ya. Nah, klasifikasinya berdasarkan sifat biologi dari sel tersebut ditentukan oleh parenkimnya. Biasanya pada tumor yang jinak, dia pertumbuhannya lambat. Dia berkapsul,
sehingga dia tidak infiltratif. Jadi dia tidak masuk ke jaringan lain karena terbungkus sama kapsul. Kapsulnya tebal ya. Dan sehingga dia tidak punya anak sebar. Anak sebar itu metastasis ya bahasanya. Karena dia terbungkus oleh kapsul. Kalau yang ganas, dia tumbuhnya tuh cepat dan dia infiltratif dan dia memiliki anak sebar dan sering dia menimbulkan kematian ya. Nah, kalau yang intermediate dia jinak tapi dia destruktif. Dia merusak jaringan di sekitarnya, bersifat ganas dan dia bisa melakukan metastasis lambat. Nah, klasifikasi lain ada neoplasma simple terdiri dari satu tipe sel, contohnya fibroma ya, jadi berasal dari sel fibroblast. Nah, fibroblast jadi neoplasma jadi fibroma. Itu yang jinak. Kenapa dia jinak? Belakangnya oma, fibro kan, oma. Jadi jinak. Kalau fibrosarkoma berarti fibroblast yang mengalami neoplasma ganas, ya sarkoma. Ya. Jangan dilihat belakang komanya ya, omanya, tapi sarkomanya. Nah, adenoma itu adalah istilah tumor jinak untuk kelenjar, ya belakangnya oma. Tapi kalau adenokarsinoma itu karsinoma, berarti dia ganas. Squamous cell karsinoma, nah berarti ini ganas. Ya, ini dari satu tipe sel. Jadi fibroblast, ini adeno itu kelenjar, squamous cell, sel squamous cell ya. Nah, itu mengalami keganasan, jadi dia dari satu tipe sel. Ada mix neoplasma campur, terdiri lebih dari satu tipe sel, ya, yang berasal, tapi tetap berasal dari satu layer germ cell, asal muasal sel primitifnya satu. Contohnya benign mixed tumor dari kelenjar liur disebut fibrosit dan adenoma ya. Jadi dari kelenjar ada fibroblast dan dari kelenjar fibroadenoma mama. Ini adalah tumor jinak pada payudara. Kalau yang ganas itu Williams tumor ya, dari nefro itu ginjal ya, blastoma dari blastosit ya. Jadi dia gabungan, tapi jangan lihat omanya ya, ini tumor ganas. Jadi nanti di dalam beberapa penamaan nama di belakangnya oma, tapi ternyata dia ganas ya. Ada neoplasma gabungan ya, neoplasma gabungan dia terdiri dari lebih dari satu tipe sel dan berasal lebih dari satu lapisan germ cell. Contohnya teratoma. Ya, kelihatannya kok cuman oma, tapi ini ganas loh ya. Teratoma juga ganas. Jadi nanti di dalam teratoma itu kita lihat, kita bisa temukan ada sel rambut, sel tulang, sel lemak, banyak dah beberapa jenis sel itu gabung jadi satu, ya. Nah, ini tata nama tumor jinak. Secara umum ini akhirannya oma ya, secara umum. Kalau dari parenkim ya, fibrosit, fibroma, lipid itu lemak, sel lemak ya, jadi lipoma. Osteosit dari tulang, jadi osteoma. Kondrosit ini tulang rawan, jadi kondroma. Dari otot polos, leomioma. Kalau otot bergaris, rhabdomioma. Kalau dari pembuluh darah, hemangioma. Nah, ini semuanya jinak nih, ya, oma. Ya. Kalau dari epitel, nama tumor itu menjadi lebih kompleks ya. Jadi adenokortikal adenoma, bronkial adenoma, ini jinak ya. Terus berdasarkan mikroskopis dari arsitekturnya, adenoma ginjal, papiloma itu bentuknya
kalau secara makroskopis kita lihat ya seperti kembang kol, permukaan kembang kol tuh, ya kan berenjel-berenjel kecil gitu ya. Kalau kita nanti lihat di mikroskop dia berjari-jari, ya, papil. Nah, secara bentuk makroskopis dia membentuk tonjolan seperti jari-jari, atau kita paling jelas itu seperti kembang kol, ya. Kis adenoma membentuk massa kistik. Papillary kist adenoma membentuk papil menonjol dalam kista. Polip ya membentuk tonjolan di atas permukaan mukosa dan menonjol ke dalam lumen. Pengecualian neoplasma jinak sel epitel plasenta, namanya bagus banget, molahidatidosa. Jadi tidak ada omanya, tapi ini jinak ya, ini neoplasma epitel dari plasenta. Plasenta itu ari-ari ya, dari ari-ari. Nih, adenoma tiroid. Kan katanya kalau oma itu jinak. Nih, lihat dia berkapsul, ya ada kapsulnya sehingga tumornya ada di dalam kapsul, dia nggak kemana-mana. Ya, kayak polip. Polip ini juga ya awalnya dia normal, bukan normal, benign, jinak, ya. Tapi harus hati-hati, nanti lama-lama dia bisa timbul jadi ganas. Nah, ini kis adenoma ovarii. Jadi kista ovarium, kista kandung telur ya pada wanita. Ini yang unilokuler, cuma satu. Jadi dia kan dibelah ya satu. Kalau ini yang banyak lokusnya, banyak lubang-lubangnya gini ya. Jadi banyak lokusnya, multilokuler. Nah, ini jinak ya karena dia ada kapsulnya ya, kapsulnya tuh. Ini juga kis adenoma ovarii. Nah, ini yang papillary kis adenoma. Nih, lihat kayak kembang kol kan? Nah, ini yang harus dijaga hati-hati karena nanti dia bisa berkembang. Awalnya masih oma, tapi karena dia papillary, itu nanti bisa berkembang menjadi ganas. Nah, ini contoh tata nama tumor ganas. Ya, tumor mesenkim atau parenkim kita sebut sarkoma belakangnya. Jadi fibrosit jadi fibrosarkoma. Lemak tadi lipoma jadi liposarkoma. Osteosit jadi osteosarkoma. Kondrosit jadi kondrosarkoma. Otot polos jadi leomiosarkoma. Otot bergaris jadi rhabdomyosarkoma. Pembuluh darah yang tadinya hemangioma menjadi ganasnya jadi angiosarkoma. Nah, pengecualian ada limfoma. Kalau kita lihat belakangnya oma, padahal dia limfosarkoma. Ini limfo itu kelenjar getah bening, ya. Jadi dia merupakan tumor ganas dari jaringan limfoid. Jadi limfoma itu ganas. Ya, sekarang tuh banyak kena tumor atau kanker kelenjar getah bening, itu limfoma, ya. Itu ganas ya, jadi pengecualian kasih namanya oma. Nah, kalau yang epitelial itu disebut karsinoma. Contohnya adenoma menjadi adenokarsinoma. Squamosel papilloma menjadi squamosel karsinoma. Kis adenoma menjadi kis adenokarsinoma. Ada pengecualiannya, hepatoma, hepar itu hati ya. Ya, dia kalau dilihat belakangnya kan oma nih, padahal dia adalah hepatoseluler karsinoma. Jadi ini kanker ganas dari hati. Ada basalioma, ya, basal sel karsinoma. Itu belakangnya oma juga, padahal ini ganas, ya, basal sel karsinoma. Ada seminoma, ini adalah keganasan pada testis. Testis itu buah zakar ya pada laki-laki. Nah itu mengalami keganasan namanya seminoma, itu ganas. Ada koriokarsinoma. Ya tadi ingat ya yang tadi disebutkan ada penamaan untuk epitel plasenta yang jinak, namanya molahidatidosa. Kalau dia ganas dia menjadi
namanya berubah koriokarsinoma. Beda jauh banget kan? Molahidatidosa menjadi koriokarsinoma. Ada lagi melanoma. Melanoma itu jinak. Jinaknya disebut nevus. Tahu nggak nevus? Nevus itu tahi lalat. Ya, nevus itu nevus pigmentosus. Namanya bagus kan? Itu tahi lalat. Itu jinak. Tapi ada tahi lalat yang ganas namanya melanoma. Ya, jadi jangan ketipu sama omanya ya, padahal dia ganas. Nah, ini papillary tadi sudah ada. Nah, ini perbedaannya ya. Ini yang jinak, ini yang ganas. Ya, papillary kiss adenokarsinoma ovarii. Nah, karakteristik dari neoplasma antara jinak dan ganas itu kita bisa bedakan berdasarkan diferensiasi dan anaplasianya, berdasarkan kecepatan pertumbuhannya. Nanti kita lihat rate of growth-nya, kemudian invasi lokalnya, ya. Kemudian ada nggak metastasis? Jadi ada 4 dasar yang kita gunakan untuk membedakan ini jenis neoplasma jinak atau ganas. Nah, kalau diferensiasi dan anaplasi, ya diferensiasi itu derajat kemiripan dari sel yang mengalami keganasan atau neoplastik, ya, dibandingkan dengan sel normalnya. Makin mirip, dia makin baik. Disebut diferensiasinya baik. Makin buruk sampai kita nggak bisa mengenali, itu dinamakan diferensiasi buruk. Well diferensiasi, moderate diferensiasi, poor ya diferensiasi buruk ya, atau tidak terdiferensiasi. Nah, semua tumor jinak tersusun dari sel neoplastik yang mirip dengan sel normal ya. Jadi yang bisa kita kenali ya kalau tumor jinak. Kalau ganas dia bisa antara well differentiated sampai undifferentiated. Kalau anaplasia dia menunjukkan pertumbuhan ke arah tingkat lebih rendah atau hilangnya diferensiasi struktural dan fungsional dari suatu sel normal. Ya, jadi anaplasia ini menjadi petanda tumor ganas. Nah, ini sel neoplastik. Dia pasti mengalami transformasi, ya, dari mutasi. Kita bilang dia mengalami mutasi, dia transformasi. Nah, dia menghindari apoptosis sehingga dia terus-menerus membelah diri, dan dia tidak akan peduli terhadap pengatur atau regulatorik pengendalian pertumbuhan sel normal. Ya, kalau pengendalian sel tumor normal kan kalau dia mengalami mutasi atau kelainan, dia akan melakukan apoptosis supaya dia tidak tumbuh ya, yang sel-sel yang tidak sama itu tidak tumbuh. Tapi dia tidak mau peduli terhadap pengaruh regulatorik pengendalian pertumbuhan sel normal, atau disebut kata lain menghindari apoptosis. Nah, perilakunya ya parasit ya. Kemudian dia akan bersaing dengan sel dan jaringan normal dalam merebut makanan, kebutuhan metabolik, oksigen, nutrisi, darah dan sebagainya ya, karena dia makan dari inangnya. Nah, ini contoh ilustrasinya ya. Ini sel normal. Dia kan dari 1 belah jadi 2, 2 jadi 4 gitu ya. Dia akan belah dengan sel yang sama, ukuran, bentuk semua sama ya. Kemudian ada sel yang mengalami transformasi ini di dalam pembelahannya. Nah, harusnya yang mengalami transformasi ini melakukan apoptosis karena dia melihat, loh kok aku beda ya, gitu, melihat sekelilingnya. Nah, dia akan melakukan apoptosis. Tapi sel ini tidak tahu diri, ya, dia menghindari apoptosis. Dia membelah. Lihat, ukurannya sel berbeda, bentuk sel berbeda, intinya lain-lain, semuanya ya, bentuknya beda-beda. Nah, dia tumbuh dengan cepat karena dia menghindari apoptosis. Ciri-ciri morfologik dari sel anaplastik yaitu pleomorfik. Pleomorfik artinya apa? Ukuran dan bentuknya bervariasi. Yang tadi diperlihatkan ya, ukurannya, intinya,
bentuknya semua berbeda, bervariasi ya. Dan selnya itu bisa berukuran lebih besar atau berukuran lebih kecil ya. Kita lihat nih. Nih ya, ada yang menjadi lebih kecil, ada yang lebih besar, ukurannya beda-beda, bentuknya beda-beda ya. Nah, kemudian morfologi inti selnya juga tidak normal ya. Tadi kan beda-beda juga. Ada inti sel yang hiperkromatik, artinya DNA-nya tuh banyak ya. Jadi dia menjadi lebih gelap warnanya. Kemudian rasio antara inti dengan sitoplasma normalnya itu adalah 1:4 atau 1:6. Nah, kalau pada sel tumor, inti dengan sitoplasma itu ukurannya bisa 1:1 ya. Nah, butiran kromatinnya juga kasar. Kalau kita lihat dengan mikroskop elektron kelihatan bedanya ya. Kemudian anak intinya tuh nyata. Kelihatan jelas banget anak intinya ya. Kemudian kita mudah temukan banyak mitosis karena kan dia belah-belah terus. Jadi jumlahnya itu sangat banyak dan didapatkan mitosis atipik yang bentuknya beda-beda. Nah, kemudian hilangnya polaritas. Jadi gangguan orientasi susunan sel dalam jaringan menjadi berantakan. Nah, ini sel anaplastik. Kita susah sekali membedakan ini dari jaringan apa karena selnya udah berantakan kayak gini. Ya, ini sel-sel ganasnya. Ini yang dinamakan hiperkromatik. Ya. Nah, pleomorfik ya banyak bentuknya, ada yang begini, ada yang begini, ada yang cuma segitiga begini ya. Jadi pleomorfik, hiperkromatik ya. Terus banyak mitosis ya, pembelahan sel ya. Di sini ada pembelahan sel yang belum terlepas ya. Nah, kalau displasia, kan kemarin kalian sudah pelajari metaplasia. Sekarang ada displasia, tumbuhan yang tumbuh tidak teratur, ya, terutama pada sel epitelial, ya, ditandai oleh hilangnya keseragaman individual dari sel. Yang tadinya selnya seragam, jadi hilang, ya, hilang orientasi arsitektur untuk sel normalnya udah nggak jelas. Morfologinya pleomorfism ya, jadi ukuran bentuk bervariasi, intinya hiperkromatik, mitosisnya meningkat ya. Jadi ada lagi satu rasio inti dan sitoplasma 1:1 ya, normalnya 1:4 atau sampai 1:6. Nah, derajat displasia itu nanti dibagi lagi, ada displasia ringan, sedang, ada berat ya. Nah, ini serviks. Serviks itu leher rahim ya, normalnya begini nih ya, normalnya. Nah, kalau dia mengalami displasia ini grade 1, displasia grade 2 ya, udah semuanya berubah ya. Jadi nih yang dinamakan rasio inti ya, rasio inti dengan sitoplasma ini 1:1 ya, ini kayak ini 1:1. Biarpun masih ada yang 1:2 gitu ya, tapi dia udah nggak 1:4. Nah, 1:4 tuh kayak begini nih ya, 1:4 tuh di atas 1:4 atau 1:6 ya. Nah, jadi intinya kecil, sitoplasmanya banyak. Nah, ini udah enggak nih tuh ya, apalagi yang kayak gini nih. Ini yang pleomorfik ya, ini ada yang segitiga, ada yang trapesium, ada yang lonjong. Ya, jadi bentuknya udah nggak karu-karuan ya. Nah, apalagi yang ini udah sampai ke sini tuh ya. Nah, terus kita bisa temukan ada sel yang sedang bermitosis nih, itu pembelahan sel ya, mereka sedang membelah gitu ya. Ini udah grade 3 ya. Biasanya kalau temukan begini langsung aja satu rahim semua diangkat dibuang ya. Nah, diferensiasi dan anaplasia ini mengacu pada sel parenkim pembentukan elemen neoplasma. Biasanya terdiri dari pembuluh darah dan jaringan pekat. Kalau neoplasma yang jinak, dia akan berdiferensiasi baik. Ya, nanti kita bisa lihat secara morfologiknya dan fungsionalnya. Kalau neoplasma ganas, dia itu berdiferensiasi baik sampai tidak berdiferensiasi. Di sini terjadi anaplasia. Ini epitel normal kayak begini ya, gitu ya. Ini sitoplasmanya yang besar, ini intinya ya. Jadi kita lihat
Dia bisa 1:4 sampai 1:6. Nah, kalau ini yang berdiferensiasi tapi masih bisa dikenali ya selnya, jadi dianggapnya diferensiasi baik, biarpun ini tanda-tanda keganasannya sudah tampak ya, sel-selnya sudah mengganas. Nah ini kalau dengan pewarnaan khusus kita bisa lihat ya, intinya tuh dengan sitoplasma udah 1:1, hiperkromatik ya, terus pleomorfik ya, pleomorfik berbagai bentuk dan ukuran ya, ukurannya beda-beda juga ya. Nah terus adanya mitosis ya, ada pembelahan sel, ini lagi membelah selnya, dan juga selnya lagi membelah gitu ya. Nah kalau ini diferensiasi buruk, udah nggak bisa kenali tuh bentuknya kayak gitu ya. Ini anaplasia, ini displasia ya, perubahan ya. Nah dan ini biasanya ditandai dengan adanya peradangan kronis ya. Ini sel-sel radang kronisnya kelihatan. Displasia dari uterine cervix ya. Kalian lihat dari sini yang tadinya ini masih normal, nah ini sudah displasia nih, sudah sampai ke daerah atas. Ya, ini juga perubahan keganasan dengan pewarnaan khusus ya, kita bisa lihat inti selnya berubah ya. Nah, ini dengan sitologi, jadi khusus pakai apa istilahnya pap smear ya, kita lihat sel-selnya ya. Jadi inti selnya juga berubah. Ini yang kecil-kecil ini adalah sel-sel sebagian sel-sel radang. Nah, kita lihat ya, ini untuk sel yang normal ya, ini lapisan sel otot polosnya ya, mukosa dan ini submukosanya. Ini epitelnya, ini normal, lihat selnya ya. Nah, kalau dia displasia, mulai ada yang berubah. Kalau dia masih di dalam tidak melewati otot polosnya, dia disebut in situ. Dia biasanya dia masih stadium 1. Kalau dia sudah menginvasi sampai ke submukosa dan bahkan ke jaringan bawahnya, nah makanya dia sudah melakukan invasif ya. Biasanya ini sudah kalau masih di dalam lapisan biarpun satu organ itu dia bisa masuk ke grade 2 dan grade 3. Tapi kalau sampai sel ini sudah keluar ke pembuluh darah dan mengalir ke organ yang lain, itu namanya dia metastasis. Jadi biasanya udah stadium 4 ya. Nah, ini ya gambar lainnya lagi. Ini displasia, ini yang belum melewati sel otot polosnya. Kalau ini sudah invasi ya. Nah, kecepatan pertumbuhan nanti secara umum kita lihat kebanyakan tumor jinak itu tumbuhnya lambat dan dia bergantung pada hormon dan suplai darah. Contohnya leiomyoma uterus akan tumbuhnya cepat jika estrogennya banyak. Jadi pada waktu kehamilan dia akan tumbuhnya cepat ya. Nanti mengganggu janin ya, jadi pertumbuhan janinnya, rongganya jadi menyempit. Nah, kebanyakan tumor ganas itu tumbuhnya cepat dan secara umum kecepatan pertumbuhan tumor berhubungan dengan derajat diferensiasinya. Kebanyakan tumor ganas tumbuh lebih cepat daripada tumor jinak. Nah, invasi lokal, kalau tumor jinak itu dia tumbuhnya lokal dan biasanya dia tidak punya kemampuan untuk menginfiltrasi atau menginvasi jaringan sekitarnya karena dia itu berbatas jelas ya karena punya kapsul. Jadi dia atau pseudokapsul simpai semu ya. Jadi dia tidak bisa menginvasi dan dia tidak metastasis karena dia tidak menginvasi, ada di dalam kapsul, dia tidak membuat anak sebar. Pengecualian ya untuk tumor jinak
yang di pembuluh darah, hemangioma, ya. Pembuluh darah dia tidak berkapsul, ya, jadi dia bisa tumbuh sampai kemana-mana, ya. Nah, itu pengecualian invasi lokal. Jadi dia tumbuh seperti infiltratif dalam jaringan. Nah, ini leomioma, ya, tumor jinak di kandung rahim. Ada yang di dindingnya aja, tapi ada yang di dalam rongga rahimnya, sehingga kalau dia ada di sini, ada janinnya, nanti pertumbuhan janinnya, dia kan karena ada hormon estrogen, terus tumbuhnya lebih besar, jadi bayinya tergencet, gitu ya. Jadi kalau kita lihat makroskopisnya bisa seperti ini ya. Nah, kalau tumor ganas itu tumbuhnya progresif, invasif, dan infiltrasi ke dalam jaringan sekitarnya. Batas dia tidak jelas karena dia tidak berkapsul, dan pengecualiannya tumor ganas yang tumbuhnya lambat bisa terlihat berbatas jelas pada makroskopis, namun secara mikroskopis dia tuh ternyata infiltratif ke jaringan sekitarnya. Contohnya beberapa kanker yang tumbuh lesi preinvasif kayak karsinoma in situ, biasanya pada serviks, pada kulit, pada mame. Mame itu payudara. Ya, CA in situ, karsinoma in situ menunjukkan gambaran sel ganas tetapi tidak menginvasi membrana sel. Ini membrana sel di bawah, ya. Jadi dia bisa membrannya tetap intak, ya, membrana basalnya tetap intak, tapi dia keganasan di daerah bagian atasnya. Nah, metastasis itu anak sebar ke jaringan yang jauh dari tumor asal. Dan ini merupakan petanda keganasan yang paling kuat. Jadi kalau ada metastasis, pasti itu adalah tumor ganas. Ya, kalau tumor jinak tidak akan melakukan metastasis. Jadi metastasis itu bisa lewat rongga badan, ya, perkontinuatum, bisa lewat kelenjar limfe atau kelenjar getah bening disebut limfogen, bisa lewat pembuluh darah yang disebut hematogen. Nah, metastasis perkontinuitatum itu disebut juga lewat rongga tubuh, body cavity, contohnya karsinoma ovarium, ya, karsinoma kanker pada kandung telur, di telur pada wanita, ya, kandung ovarium. Itu dia bisa metastasis ke peritoneum. Peritoneum itu rongga perut, seperti kanker kolon atau kanker usus besar, dia bisa metastasis ke rongga perut juga. Kanker paru-paru dia bisa bermetastasis ke rongga pleura. Pleura itu selaput pembungkus paru-paru, ya. Jadi antara selaputnya sama paru-parunya itu ada rongganya. Nah, dia bisa masuk ke dalam rongga pleura ini, cavum pleura. Kalau metastasis secara limfogen, contohnya terutama pada kanker yang disebut karsinoma. Jadi pola penyebarannya metastasis ke kelenjar getah bening atau kelenjar limfe mengikuti rute normal dari aliran limfe. Contohnya karsinoma mame, karsinoma payudara, dia metastasis ke kelenjar getah bening aksila. Jadi kelenjar getah bening ketiak, ya. Makanya pada waktu operasi pengangkatan payudara dilihat kalau dia bisa menuju ke kelenjar getah bening aksila, itu sekalian kelenjar getah bening aksilanya dibersihkan, ya, diangkat. Karsinoma paru-paru dia metastasis ke kelenjar getah bening hilus. Jadi paru-paru kan ada dua, ya, terus ada percabangan bronkusnya. Nah, itu pas masuknya bronkus itu hilus namanya, ya. Nah, karsinoma nasofaring itu nasofaring itu ada di dalam sini, ya, dekat hidung bagian dalam. Nah, dia ke kelenjar getah bening koli, leher, ya. Nah, kalau metastasis secara hematogen itu terutama jenis sarkoma, ya, tapi bisa juga karsinoma. Nah, biasanya kayak ginjal, ya,
karsinoma sel ginjal. Dia nanti melalui vena renalis, ya, pembuluh darah balik dari ginjal. Jadi dia bisa melakukan penetrasi ke vena itu lebih banyak daripada arteri. Kenapa? Jadi secara hematogen itu lebih banyak ke vena dibandingkan ke arteri. Karena vena itu dindingnya lebih tipis. Jadi lebih mudah ditembus. Kalau arteri dindingnya itu lebih tebal. Sehingga dia lebih tahan. Lebih sulit ditembus ke arteri. Ya. Nah, dan kemudian begitu tembus ke dalam vena, dia akan ikutin aliran vena sampai ke mana? Yang paling sering adalah paru-paru dan hati. Ya, yang paling sering paru-paru dan hati, karena vena-vena itu aliran balik ya, dan semua darah itu dia terutama masuk ke paru-paru terus sama di metabolisme di hati, sehingga ini adalah hati yang mengandung sel tumor yang merupakan metastasis kanker dari organ di luar hati. Paling sering itu bisa paru-paru, bisa tiroid, ya, banyak ya, bisa ke situ. Nah, sekarang perbandingan antara tumor jinak dan tumor ganas. Kita ambil contoh leiomioma, ini yang ada di rahim ya, sama leiomyosarkoma. Kalian lihat keganasannya ya. Nah, ini yang jinak ya, biasanya dia kerusakannya hanya kecil ya, kecil, dan dia tidak menginvasif, dia tidak metastasis. Ya, kalau yang ganas biasanya dia menimbulkan kerusakan yang lebih luas ya, terus bisa kita temukan adanya hemoragi atau perdarahan ya, dan nekrosis ya, jaringan yang nekrosis. Kemudian dia melakukan invasif ya, invasif lokal pada jaringan, dan juga bisa sampai ke dibawa pembuluh darah, nanti dia menyebar ke tempat yang lain ya, lewat vena ya. Dan dia biasanya berdiferensiasi buruk. Kalau ini berdiferensiasi baik kalau yang jinak. Nah, secara epidemiologi dapat dijelaskan bahwa epidemiologi itu tergantung dari penyebab atau asal kanker, terus kemudian faktor risiko terjadinya kanker, dan hubungan lingkungan, ada pengaruh juga terhadap faktor herediter atau genetik, faktor kebudayaan ya, dengan terjadinya kanker. Nah, ini insiden kanker yang diperhatikan adalah angka yang paling tinggi. Kalau laki-laki itu adalah kanker prostat, kalau perempuan adalah kanker payudara, ya, paling tinggi. Kemudian penyebab kematian karena kanker ya, yang paling tinggi adalah paru-paru, ya. Ya, baik laki-laki maupun perempuan itu adalah karena paru-paru. Nah, faktor geografik dan lingkungan juga berpengaruh ya, menjadi salah satu faktor penting terjadinya kanker, di mana perbedaan geografik ya, contohnya karsinoma mame itu kanker payudara itu lebih banyak ditemukan di Amerika dan Eropa dibandingkan dengan Jepang. Karena orang Amerika dan Eropa lebih banyak makan daging, ya, jadi dia tinggi lemak. Kalau karsinoma lambung itu lebih banyak sampai 7 kali lipat ditemukan di Jepang dibandingkan dengan di Amerika. Kenapa? Karena orang Jepang itu sering makan makanan mentah, ya. Terus kanker hati itu lebih banyak ditemukan di Afrika. Kenapa? Karena orang Afrika itu sering konsumsi alkohol. Nah, karsinoma nasofaring atau kanker nasofaring sering ditemukan pada orang-orang Mongoloid. Ya, Mongoloid itu keturunan Cina, Jepang, Korea gitu ya. Karena mereka senang makan ikan asap, daging asap atau ikan asin ya. Nah, faktor lingkungan, merokok, ya, orang
yang sering merokok itu lebih mudah kena CA paru atau perokok pasif. Jadi dia ada di sekitar orang yang merokok, dia mudah kena karsinoma paru-paru. Kalau orang yang sering makan sirih, dia mudah terjadi karsinoma bibir atau rongga mulut. Kalau yang nikah muda atau kawin muda itu sering terjadi kanker serviks ya. Jadi makanya jangan kawin muda ya. Nah, atau makan ikan asin, ikan asap itu CA nasofaring. Minum alkohol bisa jadi kanker hati ya. Dia lebih banyak lemak jadi bisa terjadi CA mame. Bukan CA kolon ya. Nah, umur, secara umum frekuensi kanker itu meningkat dengan meningkatnya umur ya, kan tahu dong ya. Karena sel tubuh kita kan dia akan terus berproliferasi, dia mengkopi dirinya terus-terusan. Nah, namanya kopi kan pasti ada yang salah ya. Makin tua kan salahnya makin banyak. Jadi terkait dengan lama-lama mutasi itu terakumulasi, baik somatiknya ya. Nah, jadi dan pada umur yang lebih tua juga terjadi penurunan sistem imun ya. Secara imunologisnya juga turun. Kebanyakan kematian akibat kanker terjadi antara umur di atas 55 sampai 75 tahun. Anak-anak yang di bawah 15 tahun itu sering disebabkan juga kanker yang menyebabkan kematian sekitar 10% dari seluruh total kematian pada anak-anak. Kanker penyebabkan kematian pada anak yang paling sering yaitu kanker darah yang disebut leukemia, terus tumor CNS ya, itu yang di saraf, limfoma, kanker getah bening, soft tissue, sarkoma, dan bone sarkoma. Nah, herediter, faktor herediter juga berperan dalam terjadinya kanker. Ada inherited cancer syndrome, bisa terjadi mutasi pada gen tunggal, ya, meningkat risiko terjadinya tumor. Contohnya pada retinoblastoma, ini pada anak-anak nih kanker pada mata ya. Ada neurofibromatosis tipe 1 dan 2, itu banyak ditemukan pada orang dewasa. Seperti mungkin kamu pernah lihat di pasar atau di mana orang dengan bentol-bentol seluruh badan. Nah, itu neurofibromatosis. Ada familial cancer seperti dalam keluarganya, kalau ada yang kanker kolon, kanker meme, kanker ovarium, ya, kanker yang lain-lain seperti nasofaring juga, ya. Nah, ciri khas tumornya bisa terjadi pada usia lebih muda. Kalau ada garis keturunannya, ya dia tidak tunggu sampai 55 tahunnya. Nah, tumornya terjadi pada 2 atau lebih hubungan keluarga, jadi dari nenek bisa sampai ke cucunya gitu ya. Dan tumornya bisa bilateral atau multiple. Biasanya merupakan autosomal recessive syndrome of defektif dari gangguan dari repair DNA. Jadi protein histonnya tidak bisa bekerja memperbaiki DNA-nya. Contohnya seroderma pigmentosum, itu terjadi gangguan DNA repair. Itu yang terjadi pada karsinoma kulit, kanker kulit. Nah, kalau kita belajar tentang neoplasma, kalau kita tidak tahu karsinogenesis atau dasar molekuler pembentukan kanker, ya kita belum sampai pada neoplasma. Ini ya, ada istilah onkogen. Onkogen itu gen yang produknya berkaitan dengan terjadinya transformasi neoplastik. Nah, prinsip fundamentalnya yaitu dasar karsinogenesis adalah kerusakan genetik non-letal pada sel. Kerusakan genetik ini dapat karena pengaruh lingkungan atau herediter. Nah, tumor merupakan hasil dari proliferasi klonal suatu single cell yang telah mengalami kerusakan genetik. Terdapat 3 golongan gen pengatur pertumbuhan, yaitu proto-onkogen atau pencetus pertumbuhan. Proto-onkogen mengalami mutasi menjadi onkogen. Kemudian penghambat pertumbuhan, tumor supresor gen atau anti-onkogen. Ada gen pengatur apoptosis. Jadi 3 jenis gen ini harus sama-sama bekerja dengan adekuat
untuk mencegah terjadinya neoplasma. Tapi pada saat terjadinya karsinogenesis, ketiga golongan gen inilah yang menjadi target utama, ya. Jadi kerusakan genetik. Selain ketiga gen di atas, terdapat gen penting lain, yaitu gen yang mengatur perbaikan kerusakan DNA atau DNA repair genes. Kerusakan pada DNA repair genes akan menimbulkan mutasi gen yang tidak dapat diperbaiki, sehingga gen tersebut akan mengalami transformasi neoplastik. Nah, ini skema dasar mulai terjadinya kanker, ya. Jadi ini ada sel yang mengalami sel normal mengalami kerusakan, dia harus bisa diperbaiki DNA-nya, ya, sehingga dia akan menjadi sel normal. Kalau dia tidak bisa diperbaiki, ya, sel DNA-nya tetap rusak, maka dia akan mengalami mutasi. Di saat dia mengalami mutasi, dia bisa aja mengaktifasi onkogen, mengaktifasi growth promoting onkogen, ya, jadi pertumbuhan onkogennya, atau juga dia menginaktivasi gen supresor, ya, dan atau dia juga inaktivasi atau membuat tidak bekerja pengaturan apoptosis, ya. Nanti akan terjadi kalau pertumbuhan onkogen dan penghambatan onkogen itu akan membuat gangguan proliferasi dari sel, ya, yang tidak terkontrol, ya. Nah, ini apoptosisnya juga menurun sehingga terjadi ekspansi. Keduanya akan menyebabkan ekspansi dari klonal, ya. Nanti didukung oleh pembentukan pembuluh darah yang baru, angiogenesis, dan dia menghindari proses imunitas, juga dia meningkatkan mutasi sehingga tumornya terus berproliferasi menjadi tumor ganas, ya, yang nantinya akan menginvasi atau metastasis ke tempat yang lain. Nah, penyebab kanker ada 3, etiologinya bisa dari kimia, bisa dari fisik, bisa dari biologi. Ya, kimiawi dari bahan-bahan kimia, makanya sekarang kenapa kanker itu epidemiologinya meningkat, ya, insidennya, yaitu termasuk dari zat-zat kimia, ya. Sekarang kan banyak makanan yang pakai zat pengawet, zat pewarna, borak, apa gitu-gitu dah, ya. Termasuk minyak, ya, minyak goreng yang dipakai berulang-ulang gitu, ya, itu dan kimiawi juga. Kemudian radiasi, ya, radiasi itu kita lihat dari paparan radiasinya, ya. Katanya kan matahari sekarang lapisan ozonnya sudah makin hilang, jadi matahari langsung ke bumi, tidak lewatin lapisan ozon, sehingga paparan sinar matahari itu bisa menimbulkan keganasan di kulit, ya, dan itu banyak terjadi pada orang kulit putih karena dia di melaninnya itu tidak ada gen tertentu, tidak ada yang menangkal, ya. Jadi orang bule itu banyak yang kena itu. Radiasi juga bisa terjadi, ya, dari sinar radiasi itu ronsen, ya, itu juga. Pernah kan masuk ruang ronsen, nanti kalian masuk ruang ronsen, kalian dia petugasnya akan menggunakan pelapis di depannya, terus dia akan ngumpet di balik tembok khusus, terus baru dia motret dari sana. Nah, kamu jangan merasa jadi jagoan berdiri ada di situ, kan cuman di foto gitu, ya, padahal itu radiasi, hati-hati, ya. Nah, kemudian bisa dari agen biologi seperti virus, ya, mikroba yang lain. Nah, kalau yang dari kimiawi itu sangat beragam, termasuk bahan kimia natural maupun sintetik, seperti silikon, ya, payudaranya biar bagus, kasih silikon, hidungnya biar mancung, kasih silikon, gitu, ya. Jadi karsinogen kimia dapat secara langsung menyebabkan kanker,
kebanyakan itu bersifat tidak langsung, ya, dia lewat prokarsinogens terus mengalami perubahan metabolik menjadi aktif, jadi menjadi karsinogen. Nah, beberapa karsinogen kimia dapat bekerja sama dengan karsinogen lain, ya, jadi dia bersinergi membentuk kanker. Kalau radiasi seperti sinar ultraviolet yang tadi saya jelaskan, sinar X pada ronsen, ya, nuklir, ya, makanya kalau ada kebocoran nuklir, ada tempat-tempat tertentu, nah itu nanti banyak orang hamil melahirkan anak-anak dengan kelainan, ya, cacat bawaan. Sinar ultraviolet dapat menyebabkan kanker kulit yang tadi saya jelaskan, melanoma, basalioma, squamous cell karsinoma, ini adalah kanker pada kulit, ya, jenis-jenisnya. Efek sinar UV pada sel, dia akan menginaktivasi enzim dan perubahan protein, kemudian dia menginduksi mutasi, di mana sinar UV ini akan membentuk pirimidin dimer pada DNA sehingga DNA-nya rusak, dan kalau ada gangguan dari DNA repair, maka DNA itu akan mengalami mutasi, berkembang menjadi kanker. Ada lagi yang nuklir, ya, contohnya pada bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Saya nggak tahu kalian dapat nggak sejarah Hiroshima dan Nagasaki. Ini adalah pada zaman Perang Dunia Kedua, ya, di mana kedua kota ini dibom oleh sekutu, ya, oleh sekutu ke Jepang, karena Jepang sangat menguasai Perang Dunia Kedua, sehingga pada dekade setelah terjadinya pengeboman itu banyak ditemukan penyakit leukemia pada penduduk di daerah kota Hiroshima dan Nagasaki. Nah, mekanismenya bagaimana? Karena radiasi dari nuklir ini, dia akan merusak makromolekul atau interaksi cairan sel, sehingga terbentuklah radikal bebas. Radikal bebas ini akan menyebabkan perubahan ikatan-ikatan kimiawi di dalam tubuh, dan dia akan menginaktivasi enzim dan protein, dan perubahan protein, serta fragmentasi kromosom, terjadi translokasi dan poin mutasi pada sel. Kalau karsinogen biologik itu contohnya virus onkogenik, ya, penyebab kanker, bisa RNA virus, bisa DNA virus. Contoh RNA virus yaitu human T-cell leukemia virus type 1, ya, penyebab limfoma atau T-cell leukemia. Mekanismenya ada infeksi dari virus T-cell human T-cell leukemia type 1, di mana terjadi stimulasi proliferasi dari sel limfosit T. Situ limfosit T-nya mengalami mutasi. Setelah dia mutasi, dia melakukan proliferasi klonal dari sel T. Nah, kalau DNA virus, contohnya human papilloma virus, itu yang menyebabkan kanker serviks, ya, HPV. Itu ada tipe 1, 2, 4, 7, dia menimbulkan squamous papilloma. Kalau tipe 6 dan 11, dia menimbulkan genital warts. Kalau tipe 16, 18, 31, dia menimbulkan kanker serviks. Kemudian ada lagi DNA virus, yaitu Epstein-Barr virus, dia menyebabkan lymphoma Burkitt, Hodgkin disease, karsinoma nasofaring. Ada hepatitis B virus yang menyebabkan hepatocellular karsinoma atau disebut juga hepatoma. Ada human herpes virus 8, dia menyebabkan Kaposi sarkoma. Biasanya ini muncul pada penderita HIV. Ada helicobacter, ini bakteri, ya, Helicobacter pylori, ini ditemukan di usus halus, ya. Jadi dia bukan virus tapi dia bakteri, dia menyebabkan infeksi pada lambung dan ulkus lambung, peptic ulcer. Nah, dia berhubungan terjadinya karsinoma lambung dan limfoma lambung, ya. Jadi pada saluran cerna, bukan usus halus, saluran cerna. Nah, mekanismenya bagaimana? Biasanya ada infeksi dari Helicobacter pylori, ya, berbentuk
gastritis kronis. Jadi pasiennya sering mengalami gastritis kronis. Nah, karena terlalu sering dia mengalami gastritis, lama-lama dia gastriknya mengalami atrofi, ya, karena dia terinfeksi terus. Nah, kemudian ada terjadi metaplasia dari dinding gastrik itu, intestinalnya, dari metaplasia menjadi displasia. Nanti lama-lama dia menjadi karsinoma lambung. Infeksi Helicobacter pylori menimbulkan gastritis kronis, di mana terjadi juga proliferasi dari folikel limfoid pada mukosa atau plak peri, ya, dari mukosa lambung. Nanti merangsang terjadinya proliferasi sel limfosit B yang akan berkembang menjadi limfoma lambung. Nah, gambaran klinik dari neoplasia yaitu yang pertama efek tumor platform. Ya, kanker lebih mengancam jiwa pasien daripada tumor jinak. Namun baik tumor ganas maupun jinak keduanya dapat menyebabkan angka penyakitan, morbiditas, dan angka kematian, mortalitas dikarenakan lokasinya, ya, dan gangguan pada organ sekitar. Efek pada aktivitas fungsional seperti sintesis hormon dan perdarahan serta infeksi sekunder. Kanker juga dapat menyebabkan kakeksia. Kakeksia itu penurunan berat badan yang cukup cepat sampai orang yang kanker kan rata-rata tuh kurus gitu ya. Nah, efek lokalnya misalnya pada adenoma hipofise kecil itu kanker pada kelenjar hipofise itu yang di otak, ya, itu biarpun cuma 1 senti ya, tapi dia bisa menyebabkan kompresi penekanan dan merusak kelenjar lain di sekitarnya, sehingga bisa menimbulkan kelainan yang disebut hipopituitari, ya, gangguan hormon dari otak. Tumor hipofise itu bisa juga kalau dia letaknya di percabangan saraf mata atau chiasma optikum, ya, itu saraf mata, dia menyebabkan visusnya menurun, jadi penglihatannya fungsi penglihatannya menurun. Leomioma, ya, leomioma kan kalau pada dinding, kalau dia leomioma itu kan suatu tumor pada otot polos. Nah, kalau dia kenanya di dinding dari arteri renalis, ya, arteri yang mensuplai darah ke ginjal, dia akan menyebabkan ginjal tersebut iskemi, ya, jadi aliran darahnya kurang, sehingga bisa menimbulkan hipertensi. Nah, karsinoma pada common bile duct itu pada saluran kandung empedu, ya, itu kan diameternya itu kan kecil sekali, sehingga dia bisa menyebabkan penyumbatan atau obstruksi biliar, ya, jadi orangnya nanti warnanya kuning semua. Ameloblastoma, ya, itu kanker pada gusi, ya, nanti dia akan menyebabkan destruksi tulang, jadi mukanya jadi berubah, ya. Tumor ganas biasanya akan melakukan infiltrasi, kemudian dia bisa menimbulkan nekrosis dan perdarahan, sehingga pada pasien bisa timbul anemia dan infeksi. Nah, efek metabolik adenokarsinoma pada sel beta pankreas, ya, kita tahu di pankreas ada 3 jenis sel, ya, ada sel alfa, beta, dan gamma. Kalau sel beta itu dia akan menghasilkan hormon insulin, ya. Jadi kalau dia mengalami keganasan, makanya bisa terjadi gangguan insulin menjadi hiperinsulinisme. Adenoma atau karsinoma pada korteks adrenal, ya, di sini dia menghasilkan hormon kortikosteroid yang sangat banyak sehingga terjadi retensi natrium, bisa mengakibatkan hipertensi dan hipokalemia. Tumor paratiroid, ya kan, kita tahu tiroid sini di bagian belakangnya ada 4 biji paratiroid. Nah, kalau di situ ada tumor, dia bisa menghasilkan paratiroid hormon yang sangat banyak sehingga bisa mengakibatkan terjadinya paratiroidisme. Nanti gejala paratiroidisme cari sendiri, ya.
kanker kakeksia, keadaan penderita kanker stadium lanjut di mana terjadi penurunan berat badan. Dan di samping itu pasiennya juga mengalami anoreksia dan anemia ya karena kelainan metabolisme. Nah, ini grading dan staging. Jadi kalau kita belajar tumor, nggak belajar grading dan staging, itu belum sampai ke kanker ya. Jadi grading itu adalah derajat keganasan tumor. Ya, jadi kita biasanya lihat secara mikroskopis, jadi diperiksa di mikroskop. Oh, ini diferensiasi selnya baik, buruk, atau sedang, atau sangat tidak berdiferensiasi gitu ya. Terus dilihat jumlah mitosisnya, makin banyak ya dia makin ganas. Kriteria grading dari berbagai kanker itu beda-beda ya. Contohnya untuk adenokarsinoma ada grade 1, 2, 3 ya. Terus squamous cell karsinoma ada yang sampai 4. Nah, kalau staging itu stadium kankernya ya, itu berguna untuk menentukan prognosis. Ya, berdasarkan pemeriksaan klinis ya, jadi dilihatnya dari radiologis, kadang berdasarkan eksplorasi suatu operasi. Jadi di operasi dilihat. Nah, gambarnya TNM system. Ya, T itu tumor size, ukuran tumor, N itu nodal nodusnya dia metastasis ke kelenjar getah bening. Kalau M-nya metastasis anak sebarnya ke organ yang lain. Diagnosis laboratorium untuk kanker ada metode morfologi dengan sitologi ya, diaspirasi. Jadi di biopsi ya. Nanti kalian akan tahu FNAB, fine needle aspiration biopsi. Ada eksfoliatif dilakukan pakai smear ya. Terus nanti dilihat gambaran histopatologinya. Ya, jadi dari sitologi, terus histopatologi, terus ada lagi yang disebut frozen section examination. Biasanya dilakukan pada saat operasi. Jadi pada saat operasi dihadirkan dokter spesialis patologi anatomi. Jadi begitu diambil jaringannya, jadi sebelum ditutup atau sebelum dilakukan tindakan lanjut, langsung dilakukan frozen section examination di lokasi ruang operasi. Jadi jaringannya dibekukan, kemudian langsung dipotong, dibuatkan preparat, dicat, dan langsung dilihat di mikroskop. Nah, di sini untuk menentukan radikalitas operasi tumor ganas yang tadi saya jelaskan, contohnya pada karsinoma payudara, ya, misalnya dioperasi, nanti apakah perlu diangkat sampai ke kelenjar getah bening dari ketiaknya atau enggak gitu ya. Terus menentukan jinak atau ganasnya saat operasi. Nah, terus ada lagi dengan metode imunohistokimia ya. Di sini adalah suatu metode menggunakan ikatan antigen antibodi. Digunakan sebagai probe untuk mendeteksi antigen pada potongan jaringan. Jadi nanti dibuatkan preparat, terus biasanya kalau ada ikatan antigen antibodi, makanya warnanya akan berubah menjadi coklat. Ada flow cytometry, ya, terutama digunakan pada kasus leukemia dan limfoma. Dan di sini dia berguna untuk mengetahui DNA konten atau ploidi dari sel tumor dan juga menentukan prognosis. Nah, pemeriksaan lain yaitu biokimia atau biochemical assay, ini menentukan kadar enzim, hormon, dan petanda tumor dalam darah. Tidak dapat digunakan untuk menegakkan diagnosis kanker, tapi dia berguna untuk deteksi dini. Contohnya orang sering dengan pasien laki-laki lah ya, kalau pemeriksaan general check up, dia akan memeriksa PSA. Prostat spesifik antigen. Kalau di dalam darahnya tinggi, nah kemungkinan dia curiga ada kelainan pada prostat, bisa merupakan kanker prostat.
Kemudian menilai efektivitas dari terapi, contohnya orang dengan level CEA-nya tinggi setelah operasi kanker kolon. Nah, dia curiga bahwa mungkin ada kekambuhan atau metastasis. Diagnosis molekuler ini penggunaan teknik molekuler di negara maju, ya, ini sudah berkembang ini untuk menentukan diagnosis tumor dan melihat prognosis tumor. Jadi memperkirakan perilaku tumor, dan ini masih sangat besar biayanya, ya. Ada fluorescence in situ hybridization atau FISH, ya, ini dapat mendeteksi translokasi, dapat melihat amplifikasi onkogen. Ada juga dengan PCR, ya, PCR yang sekarang sangat terkenal untuk pemeriksaan COVID, ya, polymerase chain reaction. Ini untuk membedakan sel limfosit T yang monoklonal, yang neoplastik dengan poliklonal jinak. Kalau yang untuk COVID dia lihat PCR dari virus penyebabnya, yaitu SARS-CoV-2, ya, dan dapat melihat amplifikasi onkogen. Oke, ini kesimpulannya. Kalau kita lihat gambar, ya, sebelah kiri ini adalah pertumbuhan normal, ini pertumbuhan ganas. Pertumbuhan normal itu masih di dalam kapsul, ya, ya. Kalau ini diffuse. Jadi tumor, bahasa Latin itu pembengkakan, dia menunjukkan massa jaringan yang tidak normal, tetapi dapat berupa ganas bersifat kanker atau jinak yang tidak bersifat kanker. Hanya tumor ganas yang mampu menyerang jaringan lain maupun bermetastasis karena dia tidak punya kapsul. Nah, ketika sel normal, kita lihat, ya, dia berproliferasi, mengkopi dirinya terus-terusan gitu, ya, sampai pada suatu saat bisa aja terjadi kesalahan kopi, atau karena faktor umur tua, ya, dia salah kopi, dan biasanya dia akan mengalami apoptosis, mengikuti regulasi sel yang normal. Untuk sel yang tidak normal itu akan melakukan apoptosis. Jika apoptosis itu tidak dia lakukan atau dia hindari, maka dia akan terus membelah diri menjadi neoplasma. Simpulannya, kanker adalah segolongan penyakit di mana terjadi pembelahan sel yang tidak terkendali, ya. Nah, dan sel ini mempunyai kemampuan menyerang jaringan biologis yang lain, di mana bisa terjadi pertumbuhan langsung di jaringan yang bersebelahan, invasi, atau dia bermigrasi ke tempat yang jauh, yaitu metastasis. Pertumbuhan yang tidak terkendali ini didahului akibat kerusakan DNA, sehingga dia akan menyebabkan mutasi di gen vital yang mengontrol pembelahan sel. Beberapa mutasi mungkin dibutuhkan untuk mengubah sel normal menjadi sel kanker. Penyebab mutasi tersebut bisa dari agen kimia maupun fisik yang disebut karsinogen. Bisa juga terjadi mutasi secara spontan yang diwariskan. Dan penyebab mutasi bisa juga secara biologi, ya. Nah, kanker dapat menyebabkan banyak gejala yang berbeda, bergantung pada lokasinya dan karakter dari keganasan dan apakah ada metastasis. Sebuah diagnosis yang menentukan biasanya membutuhkan pemeriksaan mikroskopis jaringan yang dibutuhkan dengan biopsi. Setelah didiagnosis, kanker biasanya dirawat dengan operasi. Ya, kanker itu harus dioperasi, tapi nanti dilihat grading dan stagingnya. Nah, ada yang langsung kemoterapi, berarti dia stadiumnya sudah lanjut, ya. Atau dia habis dioperasi, dilanjutkan dengan kemoterapi atau radiasi. Kesimpulan, bila tak terawat, kebanyakan kanker menyebabkan kematian. Kanker adalah salah satu penyebab utama kematian di negara berkembang. Kebanyakan kanker dapat dirawat dan banyak disembuhkan
terutama bila perawatannya sudah dimulai sejak awal. Nah, banyak bentuk kanker berhubungan dengan faktor lingkungan yang sebenarnya bisa dihindari. Misalnya merokok, ya, dapat menyebabkan kanker dari faktor lingkungan lain. Oke, sampai di sini. Adakah yang bertanya? Untuk kelas RKI, saya masih ngutang satu materi, yaitu tentang degeneratif. Mau diberikan sekarang atau pertemuan berikut? Nanti pertemuan dengan saya berikutnya, ikutin jadwal ya. Berarti bisa presentasi ya. Yang belum, kelompok yang belum presentasi, kelompok yang materi saya, perhatikan imunitas, degeneratif, dan ini ya, neoplasma. Ya. Halo? Halo? Baik, Ibu. Ya. Oke, Ketua RKI, mau degeneratif sekarang? Kalau mau, yang kelas reguler A dan B bisa keluar, kita lanjut dengan degeneratif. Ya. Ibu izin mengambil dokumentasi buat kelas A dan B. Oke. Boleh. Saya Baik, harus